Di hari ini juga kita Bvoice lagi agak beda nih listener, karena kita lagi kedatangan tamu dari jurusan akunting dan marketing yang bakal ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama kita bareng orang-orang hebat di sini yang informatif pastinya. Nah, listener, jadi salah satu topik yang bakal kita bahas itu hari ini adalah yang pertama itu Challenge of Accounting Education and Accountant Profession Post COVID-19 gitu. Nah, jadi di sini Zaidan bakal nyerahin acara ini ke moderator kita, yaitu Dr. Linda Wedari sebagai moderator. Jadi mungkin saya perkenalkan sedikit kali ya tentang Ibu Linda ini. Jadi Ibu Linda itu sebelumnya menjabat sebagai Subject Content Coordinator atau SCC untuk program akuntansi teknologi. Dia juga adalah seorang lecturer di Universitas Bina Nusantara. Dia pun dianugerahi penghargaan atau award di Swinburne University Postgraduate Research Award atau SUPRA, yaitu beasiswa penuh untuk studi PhD by Research. Penelitiannya saat ini melihat dampak laporan keberlanjutan terhadap kinerja perusahaan dan kualitas laporan keuangan. Dia juga menulis disertasinya tentang pelaporan emisi karbon dan dampaknya pada kinerja lingkungan dan hubungannya dengan kinerja keuangan dan sosial pada perusahaan di Australia. Keren banget ya, listener. Nah, sebelumnya juga, sebelum dia menyelesaikan PhD-nya, beliau memperoleh gelar sarjana akuntansi di Universitas 11 Maret dan magister akuntansi di Universitas Gadjah Mada di Indonesia. Nah, sebagai dosen senior, Dr. Linda pun telah mengajar dan melakukan penelitian sejak tahun 1999. Ia pun berlisensi CA atau Certified Accounting, CLI Indonesian Liquidator, Cert DA Certified in Data Analytic, dan CSRA atau Certified Sustainability Reporting as User. Dan juga ada pembicara kita, yaitu Profesor Dr. Ahmed Rasman yang bakal sebagai pembicara kita nanti. Jadi Pak Ahmed Rasman Abdul Latif adalah Associate Professor dan Manajer Pengembangan Bisnis Putra Business School atau PBS. Beliau meraih gelar S1 Akuntansi dan Keuangan dan dari Lancaster University, Inggris. Terus S2-nya juga di akuntansi dari Nanyang Technological University, Singapura, dan gelar S2 riset di bidang akuntansi dan manajemen keuangan dari Lancaster University, Inggris. Beliau juga meraih gelar PhD dalam tata kelola perusahaan dari Liverpool, John Moores University. Beliau pun berperan dalam mengembangkan kurikulum MBA yang menanamkan tata kelola manusia di PBS. Beliau pun telah mempresentasikan dan menerbitkan banyak artikel di berbagai konferensi dan jurnal, serta telah mendapatkan berbagai hibah penelitian. Sebagai komentator reguler di program radio dan acara bincang-bincang TV, beliau pun sangat tertarik dengan berbagai minat termasuk akuntansi, ekonomi, keuangan, kewirausahaan, tata kelola manusia, tata kelola perusahaan, dan etika. Beliau adalah wakil presiden keuangan Asosiasi Penulis Studi Kasus Malaysia serta anggota Dewan Editorial ASEAN Journal of Case Research. Beliau pun telah menerbitkan 10 artikel studi kasus di jurnal bereputasi dan menulis banyak artikel jurnal, bab dalam buku, dan artikel majalah. Nah, jadi karena mungkin Zaidan udah memperkenalkan kedua orang hebat di depan saya ini, jadi mungkin bisa langsung aja kepada Bu Dr. Linda Wedari dan Prof. Dr. Ahmad Rasman. Saya persilahkan. Terima kasih, Zaidan. Ya, maaf. Baik, teman-teman semua, selamat siang, Binusian. Salam kenal dari saya, Linda Kusumaninggodari dari School of Accounting ya. Di sini bersama saya sudah ada Pak Rasman. Aduh, mohon maaf Pak. Pak Rasman. Dari Putra Business School dari Malaysia. Wah, jauh-jauh ke sini kita tidak mau menyia-nyiakan waktu dan peluang untuk mendapatkan insight dari Pak Rasman ya. Baik, selamat siang Pak Rasman. Salam sejahtera, terima kasih Linda atas undangan. Terima kasih kembali Pak.
Nah, Pak Rasman, jadi kita kali ini topiknya itu mengenai post pandemic accounting education dan accounting profession nih. Kita seperti ketahui ini pandemik yang panjang 2 tahun itu sebenarnya kita sudah mengalami berbagai perubahan nih di bidang teknologi yang berubah pesat, itu langsung serta-merta berubah. Kemudian juga kehidupan kita, bahkan kebiasaan kita pun juga sekarang berubah dengan drastis, sehingga mungkin cara pembelajaran kita juga banyak langsung harus disesuaikan, dan juga skill akuntansi juga banyak yang terus berkembang, bahkan skill yang baru ya Pak ya. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol ya Pak sekitar itu ya Pak ya. Baik, kita mulai dulu untuk bagian yang accounting education mungkin ya Pak. Nah, kalau dulu kita masih semuanya onsite, masih semua pakai buku, masih semua catat-mencatat gini ya Pak ya. Terus kemudian sekarang kita serta-merta beralih ke teknologi. Semua saya lihat sih mayoritas mahasiswa itu sudah bawa tab, bawa laptop gitu ya. Kemudian sekarang juga sudah zamannya ChatGPT nih Pak, yang ada banyak pro kontranya nih. Ini yang harus kita diskusikan nih. Kita harus gimana nih dengan ChatGPT? Kita nggak bisa melarang mahasiswa dengan ChatGPT, tapi juga kita harus mungkin mulai menetapkan aturan-aturannya nih, kapan dan bagaimana kita bisa pakai ChatGPT. Nah, menurut Pak Rasman gimana nih tentang perkembangan teknologi dan juga tentang penggunaan ChatGPT di bidang edukasi ya, edukasi akuntansi di university. Silakan Pak. Ya, saya setuju Bu Linda, kerana memang kalau dilihat di situasi di Malaysia, Indonesia, terutamanya kalau di Malaysia, kami mengalami MCO, dipanggil Movement Control Order, ataupun kawalan pergerakan. Semua kantor-kantor kampus harus ditutup bermula 18 Mac 2020. Bayangkan 17 Mac tu saya ada kuliah fizikal. Minggu seterusnya kena buat online, kena belajar macam mana mau guna Zoom platform dan sebagainya. Dan hanya tahun ini, Januari, kami kembali ke kampus fizikal. Dan banyak perubahan telah berlaku, terutamanya kalau dari segi buku teks sudah tidak lagi fizikal, e-book. Dan e-book itu pula menggunakan teknologi AI, Artificial Intelligence. Apabila pelajar menjawab soalan di dalam e-book tersebut, maka AI akan memastikan bahawa tahap pemahaman pelajar itu mengikut apa yang sepatutnya. Dan juga kembalinya di kampus, apabila mahu final examination, pelajar sudah tanya, boleh Pak kita mahu menulis di dalam menggunakan laptop, tidak mahu lagi menggunakan menulis tangan, sebab kami tak tahu macam mana nak menulis. Selama ini asyik menaik saja. Jadi saya kata okey, bisa, boleh, kita semua bawa laptop masing-masing. Tetapi saya terfikir, sekarang sudah ada ChatGPT, bagaimana kalau tiba-tiba tengah ambil exam ada ChatGPT? Tapi kata okey, tapi jangan menyontek. Di sini dia panggil menyontek. Iya, mencontek ya. Mencontek lah, jangan mencontek lah. Dia kata kalau tak kami bagi markah fail. Tetapi saya pun bukan percaya sangat sama student. Jadi saya bilang sama staff, kamu tengok kalau siapa yang ditangkap mencontek tu, saya bayar RM50. RM50. Tapi dan sudah memang betul. Memang ada satu student tu, dia sambil menjawab dia menggunakan ChatGPT. Jadi kita tangkap je lah, kita samalah di sini lah, etika itu amat penting. Tetapi ini teknologi yang kita tidak boleh nafikan, kita tidak boleh stop. Dan di dalam accounting edukasi memang saya lihat sudah berlaku banyak perubahan. Semuanya menggunakan teknologi Zoom, malahan makin memudahkan. Kalau terpaksa cancel kelas, kita boleh buat Zoom. Dan kita juga sekarang ini sudah mula beralih ke arah case study, ataupun tadi Zaidan sebut studi kasus. Kerana apabila menggunakan studi kasus ini, sukar untuk refer ke ChatGPT, sebab perlu baca critical thinking dan problem solving. Dan itu yang kita mahu, kerana
Kalau di luar sana, apabila mereka bergraduat, mereka mahu menjadi accountant, professional accountant. Di luar sana, semua industri perniagaan sudah mula menggunakan sistem perakaunan. Sudah tidak perlu lagi mencatat debit, kredit, semuanya scan, invoice, receipt, terus terpapar, tekan satu butang, laporan telah disediakan. Tetapi yang penting sekarang bagaimana mahu menganalisa secara kritikal untuk pembuatan keputusan. Sebab kalau untungnya begini, bagaimana mahu teruskan ataupun tidak. Jadi itu saya lihat walaupun teknologi sudah semakin moden dan sebagainya, tetapi soft skill ataupun penganalisa secara kritikal itu amat penting untuk semua, terutamanya pelajar accounting. Ya, betul. Setuju sekali Pak Rasman. Baik Pak Rasman, berarti memang ChatGPT ini mau nggak mau kita tidak bisa membendung, tidak bisa melarang ya Pak ya. Daripada dilarang nanti mahasiswa malah curi-curi kan. Cuma Bu Linda, kita sudah ada satu strategi. Oh ya, apabila student guna ini depan student tak apalah. Apabila student tulis dalam ChatGPT, kami copy paste kembali dalam ChatGPT, kami tanya, adakah kamu pernah menjawab soalan begini? Oh, begitu. Jadi kalau ChatGPT kata, ya sudah pernah, maknanya student itu ambil daripada ChatGPT. Oh, oke. Strategi bagus itu. Informasi buat terutama saya ini untuk melacak. Iya, baik. Nah, kemudian tantangan berikutnya itu sebetulnya Pak Rasman mengenai pola pembelajaran. Karena pastinya pola pembelajaran kita yang dulu 2 tahun yang lalu itu nggak bisa diterapkan lagi zaman sekarang. Kita dosen-dosen itu dituntut untuk berkreasi juga, inovasi juga, untuk menemukan cara yang pas, yang bisa menarik mahasiswa untuk tetap fokus dalam pembelajaran onsite. Karena kan sekarang terutama di BINUS itu sudah 100% onsite nih Pak. Nah, tapi kemudian gara-gara pandemi yang panjang sudah keasikan pakai Zoom gitu ya kan. Kalau zaman dulu semuanya serba Zoom gitu, terus kebanyakan mahasiswa off cam gitu ya. Jadi juga kayaknya tebakan kita dan kayaknya juga betul itu mahasiswa juga belum mandi pun udah join kelas. Nah, sekarang dipaksa untuk masuk ke kampus gitu ya. Nah, kita juga dipaksa untuk inovasi, berkreasi gitu supaya mahasiswa itu mau berpartisipasi aktif lagi di dalam kelas gitu. Nah, menurut Pak Rasman nih, cara pengajaran yang kreatif yang bisa kita terapkan sekarang sesudah pandemi ini yang gimana Pak? Kalau di Malaysia gimana Pak? Mudah saja. Kerana kalau kita meneruskan seperti biasa kita mengajar di depan. Sekarang ni masing-masing sudah ada laptop di depan. Kita pun tidak tahu mereka tengah tengok Netflix ataupun tidak semasa tengah mengajar. Jadi apa yang saya buat, saya banyakkan aktiviti. Mana kalau kita mahu berbicara tentang penubuhan syarikat ataupun di sini company registration, kita tanya okey bagaimana mahu menubuhkan tu, buat presentation. Ataupun kalau kita tanya mahu melancarkan satu produk, apa costing dia, kos bahan mentah, direct material, direct labor dan sebagainya, buat presentasi saja. Semuanya melibatkan presentation from the student. Dan kadang-kadang saya lihat student sekarang sudah makin kreatif. Zaman kita mungkin PowerPoint saja kita pandai. Sekarang mereka sudah guna Canva dengan animasi. Dan yang saya terkejut, saya bagi masa setengah jam, mereka mampu membuat presentasi sedemikian rupa dalam masa setengah jam. Dan itu satu yang saya selalu amalkan, iaitu membanyakkan aktiviti. Biar kita saja duduk lihat laptop sambil tengok Netflix, biar mereka pula yang buat presentation. Dan satu lagi studi kasus. Kerana di situ mereka boleh melakonkan kembali situasi yang berlaku di luar sana, terutamanya melibatkan isu accounting banyak. Sebagai contoh dari segi revenue recognition, the use of provision of depreciation dan sebagainya. Banyak kaedah-kaedah itu yang kita boleh jadikan lakonan untuk mereka. Jangan suruh mereka buat yang mudah-mudah, suruh mereka lakonkan, buat video dan sebagainya. Oleh itu mereka lebih committed dalam pembelajaran. Dan seperti saya bilang sebelum ini, memang sudah tidak ada final examination. Kita tidak mahu student menghafal,
kita mahu student lebih kepada berfikir secara kritis, dan itu yang saya lihat perubahan yang selepas pandemik yang saya telah berlaku terutamanya di Malaysia. Oh ya, baik Pak Rasman. Jadi kita bisa lihat dengan jelas ya, mahasiswa itu sekarang semuanya, bukan mahasiswa aja, siswa-siswa dari SD, SMP, SMA juga sekarang teknologi savvy-nya itu tinggi sekali gitu. Kemudian juga jadi kita juga kreatif ini, jangan cuma ngomong doang ini dosen ini di kelas nih gitu ya. Jadi ada activity-nya. Baik Pak Rasman. Nah, kemudian sekarang kalau kita bicara tentang peran akuntan nih. Nah, tentu saja kita itu ketika di program akuntansi pastinya kan tujuannya untuk menghasilkan akuntan gitu. Nah, sekarang tidak cuma di bidang pendidikan, tapi juga di profesi akuntansi. Semua sekarang tuh yang namanya pembukuan, pencatatan, penyusunan laporan keuangan nggak manual lagi, karena kan transaksinya sekarang makin banyak, antar negara lagi. Nah, intinya akuntan itu sekarang juga harus teknologi savvy gitu, karena pakai berbagai aplikasi gitu. Nah, menurut pendapat Pak Rasman mengenai peran akuntan yang semakin digantikan oleh aplikasi teknologi, menurut pendapat Pak Rasman juga? Ya, ramai yang tanya adakah ada masa depan untuk bidang akuntansi, kerana ramai kata sudah boleh digantikan oleh teknologi, terutamanya artificial intelligence, AI, kerana semuanya sudah dalam sistem. Jadi dari segi pelaporan semua itu sudah boleh dilakukan oleh AI, termasuk analisis nisbah, ratio analysis, variance analysis dan sebagainya. Jadi apakah peranan akuntansi? Tetapi apa yang berlaku sekarang, malahan di Malaysia pun ramai yang tidak faham. Sebelum ini sudah banyak beasiswa scholarship diberikan untuk pelajar melanjutkan pengajian di bidang akuntansi, tetapi sudah ada yang sudah tidak memberi beasiswa sedemikian rupa kerana mereka ingat sudah tidak penting. Tetapi saya baca baru-baru ini di United Kingdom sudah berlaku situasi yang mana public listed company lewat dalam submitting audited annual report kerana kekurangan pakar untuk audit ataupun menyediakan financial statement tersebut, kerana melibatkan pemahaman dalam industri yang khusus ataupun spesifik. Jadi kekurangan itu menyebabkan mereka lewat untuk diaudit. Dan di situ saya lihat potensinya masih ada, tetapi lebih kepada memahami, mengkritis penyediaan pelaporan itu sendiri. Maknanya teknologi AI membolehkan kita melihat all this financial statement, tetapi yang penting sekali apa maksudnya? Adakah syarikat mampu memaparkan fair and true view of the report, the statement, ataupun mampu memenuhi prinsip going concern, mampu meneruskan kelangsungan perniagaan tersebut. Dan mungkin kalau kita lihat, walaupun teknologi semakin canggih, tetapi hari ke hari kita masih lihat skandal, kita masih lihat financial fraud, iaitu puncanya adalah root cause tu adalah manusia. Sehebat mana teknologi, tetapi yang mengendalinya adalah mereka yang tidak beretika. Jadi tetap akan berlaku fraud. Disebabkan itulah kita masih lagi memerlukan accountant yang boleh memastikan bahawa tidak lagi berlaku situasi sedemikian rupa. Oh ya, setuju sekali Pak. Berarti sekarang itu peran akuntan itu bukan hanya pembukuan, pencatatan, menghasilkan laporan keuangan, jadi lebih ke perannya sekarang sebagai analis ya Pak, kalau saya bisa simpulkan, bisnis analis atau data analis, begitu ya Pak ya? Kalau boleh tengok cerita the movie The Accountant, Ben Affleck. Oh ya, saya nonton 3 kali tuh. Jangan nonton yang tembak-tembak tu, nonton yang dia conteh-conteh nombor di wall. Iya, di gelas ya. Di gelas. Iya itu.
apa namanya, betul, orang tidak mengira bahwa dia akan menemukan fraudnya ya. Tapi begitu menemukan, dia yang akan disingkirkan, di bahaya. Oke, Pak Rasman, menarik sekali. Kemudian berarti kita bisa lihat sekarang kalau challenge-nya profesi akuntansi ini mulai beralih ya, sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Menurut Pak Rasman, apa saja sih negatif impact atau ada fundamental issues kali ya di sekitar mungkin knowledge dari profesi akuntansi gitu. Kemudian ya, adakah terkait sama mental health juga yang terkait gitu karena adanya pandemi kemarin. Silakan. Ya, kalau kita lihat memang apabila sebelum pandemik, selepas pandemik banyak sudah berubah. Tetapi sebenarnya kalau tidak ada pandemik pun dunia tetap berubah. Kita panggil sekarang ni kita di dalam dunia VUCA, VUCA, yang volatile, uncertain, complex dan juga ambiguous. Jadi ketidakpastian itu sentiasa ada. Termasuk kalau kita lihat COVID-19 ni pun kita tidak sangka jadi begini sedemikian rupa. Ini dipanggil Black Swan event, yang mana sesuatu yang langsung tidak disangka tetapi memberi impak yang besar. Oleh itu, apabila saya melihat situasi sekarang, walaupun kita ada teknologi, walaupun kita sudah ada artificial intelligence, ChatGPT dan sebagainya, semua teknologi ini dicipta berdasarkan sesuatu yang telah berlaku. Maknanya AI artificial intelligence itu membuat keputusan berdasarkan data. Data itu datang daripada masa lampau. Kalau masa lampau kata begini, maka dia akan buat keputusan berdasarkan itu. Tetapi kalau di dunia sekarang ni kita tidak sangka banyak benda-benda yang memang boleh berlaku secara tiba-tiba dan tidak masuk dalam mana-mana fokus. Dan itulah peranan saya lihat accountant yang sebagai manusia kita masih lagi mampu melihat sesuatu di luar kotak, masih lagi mampu membuat keputusan yang tidak semestinya mengikut sejarah, kerana kita tidak mahu mengulang sesuatu kesilapan yang sama dan berulang-ulang. Dan di situ saya lihat walaupun cabarannya memang ada, tetapi manusia ini masih lagi ada kelebihannya. Iya, ya, dan ya kelebihannya kita akan beradaptasi dengan cepat. Iya, betul. Dan itu sekarang terjadi dan terbukti. Macam saya sudah mula berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan begitu fasihnya. Terima kasih, Pak. Kemudian tadi Bapak sempat menyinggung nih, tetap ada terjadi berbagai fraud yang di dunia ini yang terjadi setelah pandemik, during pandemic atau setelah pandemik juga. Berarti kita bisa lihat di sana masih ada ethical challenges bagi para akuntan ini. Nah, kira-kira bisa lebih dispesifikan nggak Pak, ethical challenges-nya itu apa saja, dan kira-kira kita sebagai dunia pendidikan, di dunia pendidikan bisa mengcounternya dengan cara yang bagaimana? Apa yang perlu kita tambahkan nih ke program pembelajaran kita? Ya, saya dari Putra Business School Malaysia. Kalau lihat di logo kami sudah ada motto dipanggil Nurturing Human Leaders. Orang tanya kenapa mau letak Nurturing Human Leaders? Adakah business school yang lain Nurturing Animal Leaders? saya bilang kalau perangainya macam haiwan. jadi kita mahu terapkan nilai-nilai insan di situ. Kerana kami lihat kalau di bidang perakaunan kita sudah ada standard, kita ada International Accounting Standard, kita ada Code of Corporate Governance, kita ada Code of Ethics. Kalau tanya student di depan saya sudah macam-macam peraturan, kena apa, tak boleh menguap dalam konti, tak boleh tengok phone di dalam konti dan sebagainya kan. Banyak peraturan. Tetapi di dalam hati itu mungkin kurang penekanan. Kerana ramai di luar sana sebagai contoh Enron, Jeff Skilling ada MBA from Harvard, Kenneth Lay ada PhD daripada Houston University. Mereka pandai-pandai. Tetapi kenapa mereka melakukan fraud? Kerana di dalam hati mereka itu tidak ada nilai moral ataupun amoral yang sepatutnya. Jadi di Putra Business School kami menerapkan itu, bahawa
untuk menjadi pemimpin yang baik, mesti baik di dalam juga baik di luar. Kalau baik dalam je baik, maka luarnya baik. Dan corporation itu, the soul actually the human, but for the human, the soul tu actually is the heart. Jadi tak kira apa-apa agama pun, kita ada scriptures, kita ada buku panduan, kita boleh ikut segalanya. Malahan quantum physics juga telah membuktikan bahawa apa saja kita lakukan ada dia punya cause and effect. Dia panggil butterfly theory. Jadi oleh disebabkan itu, apabila saya melihat apa yang berlaku semasa pandemik pun berlaku skandal Wirecard di Germany, yang melibatkan satu institusi kewangan yang besar terus collapse kerana pemimpinnya. Jadi di situ saya lihat peranan business school, terutamanya university, di Venus juga business school sudah ada, bukan saja melahirkan accountant yang hebat, bukan melahirkan marketing yang hebat, tetapi accountant yang bermoral, marketeer yang bermoral, pemimpin yang bermoral. Kerana kalau satu pemerintah dia cuma memerintah satu negara, kalau dia jadi pemerintah yang rasuah, satu negara dia saja rasuah, tetapi tidak satu dunia. Tapi bayangkan lepas ni Zaidan jadi CEO Coca-Cola, yang dia ada di 200 negara, yang GDP-nya melebihi daripada negara Laos ataupun Cambodia. Dan Zaidan kata, selepas ini kita mau semua orang suka dengan kemanisan Coca-Cola, kita naikkan gula 50%, sugar je 50%, supaya semua ketagih. Satu dunia akan diabetik. Potong kaki sebelah. Itu kalau dia mau fikirkan sesuatu yang mahu kasih untung, supaya semua orang addicted ketagih dengan gula. Tapi kalau Zaidan kata, selepas ini Coca-Cola tidak guna gula lagi, guna substitute, aspartam ke sakarin ke stevia ataupun sesuatu yang tidak memberi diabetik. Satu dunia jadi sihat. Jadi pemimpin bisnes mempunyai lebih banyak kuasa sebenarnya daripada pemimpin satu negara. Jadi tak perlu rinsing pasal pemilu, tak lama lagi. Jadilah orang kata pemimpin Coca-Cola, Google, Facebook itu lebih berkuasa daripada Presiden Indonesia. Punya kuasa lebih terhadap kehidupan karyawannya yang ribuan bahkan puluhan ribu, juga punya kuasa untuk menyehatkan dunia atau malah membuat diabetes dunia. Baik. Kemudian tadi kita udah cerita-cerita bicara tentang skill-skill yang mungkin timbul ketika kita post pandemic ini ya Pak Rasman. Jadi seperti skill analysis dan critical thinking, kemudian mengenai teknologi savvy gitu. Nah, itu mungkin termasuk skill yang bisa meningkat dengan adanya pandemik itu. Jadi ada positif impact-nya. Nah, menurut Pak Rasman, kalau di bidang communication skill, jadi two-way communication, lalu ada collaboration skill di mahasiswa akuntansi, karena kita bicaranya tentang akuntansi. Jadi mohon maaf ya binusian yang non accounting. Kita baru fokusnya ke accounting student dan accounting profession. Jadi di bidang mahasiswa akuntansi, untuk mahasiswa akuntansi dan accounting profession gitu. Menurut Bapak gimana ini dua skills ini? Apakah makin menurun ataukah itu juga ikut naik, dan andaikan menurun itu pemecahannya gimana kira-kira? Ya, saya melihat dengan teknologi menyebabkan kita kurang berkomunikasi antara sesama. Kadang-kadang dalam mesyuarat pun mungkin yang pengerusi saja yang bercakap, yang lain semua sibuk tengok HP. Antara mencatat hasil meeting dengan baru chatting, nggak ada bedanya. Ataupun main Mobile Legend. Jadi itu yang kita lihat, kurangnya komunikasi. Tetapi sebenarnya itulah orang kata skill yang penting. Jadi kita kena terapkan bahawa kalau semua sedemikian rupa, bermakna kita sukar untuk maju ke depan. Saya bertanya, ada satu CEO di Malaysia, dia menjadi CEO
sudah 15 tahun tetapi umurnya 38. Bayangkan dia sudah menjadi CEO pada zaman muda. Ya. Dan saya bertanya bagaimana dia boleh menjadi CEO pada usia muda. Dia kata di dalam mesyuarat, kalau ada apa-apa isu, dia adalah yang pertama kata saya volunteer mahu selesaikan isu ini. Jadi setiap kali dia volunteer memberi nama, semua orang ingat nama dia. Jadi apabila sesuatu yang mahu diberikan projek ataupun mau dilantik, maka nama dia naik kerana orang ingat nama dia. Jadi sebagai seorang accountant pun sama. Apabila kita bekerja di firma accounting, kita bermula dengan junior. Bagaimana untuk menjadi partner itu, kita harus ambil inisiatif. Kalau mau pergi audit satu syarikat, jauh lah saya tak tahu itu industri apa, mau kena volunteer, mau mencuba. Sebab apabila kita kerap saling mencuba, maka nama kita akan mudah diingati oleh bos kita. Betul. Tak apa, biar sakit dahulu tetapi senang kemudian. Di situ saya lihat semua orang mempunyai kepakaran yang sama, tetapi kita bedakan melalui inisiatif. Mahu mencuba itu. Selain daripada berfikiran kritis. Berfikiran kritis itu apabila sudah dapat projeknya, sudah dapat kerjanya. Tetapi untuk mendapatkan kerja itu, mahu kata tidak malu. Tidak malu untuk meminta-minta. Di situ boleh. Kalau minta duit jangan. Minta kerja boleh. Betul, iya. Itu persis seperti ini saya jadi teringat pernah presiden kami, Presiden Jokowi itu pernah pada pidatonya satu pidato, beliau mengatakan, yang saya cari adalah eksekutor. Jadi bukan cuman tukang ngomong, bukan cuman yang provokator, tapi seorang eksekutor. Karena orang yang eksekutor itu yang bisa mengeksekusi, itulah yang memegang peranan penting keberhasilan dari suatu proyek. Kecuali DJ radio lah, sebab mereka memang omong saja. Oh iya, mereka juga eksekutor. Eksekutor, oke. Mereka mengeksekusinya dengan bicara. Bicara. Baik. Nah, kemudian kalau di bidang kolaborasi gimana ya Pak ya? Adakah kenaikan atau penurunan ini akibat pandemi? Kolaborasi dengan siapa? Antar kolaborasi di dalam teamwork mereka. Oh iya, betul. Memang kalau kita lihat semasa pandemik, apabila kita menggunakan Zoom sebagai contoh, kita sendirian di dalam bilik. Jadi kalau mahu melakukan projek berkumpulan, mungkin agak sukar. Tetapi kalau ada settingnya, dia dipanggil group breakout room, boleh. Tetapi kalau kita lihat, ini bukan setakat berbicara, tetapi kemahiran untuk melihat setiap teammate ataupun ahli kumpulan itu dari segi pembacaan tingkah laku, raut wajah dan sebagainya. Di situ saya lihat agak berkekurangan semasa pandemik, setelah pandemik ini. Kita macam sukar untuk memastikan bahawa kerjasama secara kumpulan itu wujud. Tetapi kalau kita lihat di bidang accountancy pun sebenarnya sukar juga, kerana kadang-kadang kita bekerja walaupun datang dalam satu tim, tapi kita pecah-pecahkan, kita asingkan, kamu lihat ini, kamu lihat itu. Jadi oleh itu saya lihat mungkin kali ini kita harapkan teknologi dapat membantu dari segi semangat bekerja berkumpulan, kerana kadang-kadang kita kena merujuk satu sistem yang sama dan kita kena pastikan bahawa sistem itu bergerak secara bagus, secara langsung. Dan cabaran dia tetap ada, tetapi yang penting adalah ketua ataupun manager mahu memastikan bahawa semangat kerjasama itu penting masih lagi wujud. Tidak boleh mengharapkan masing-masing kamu duduk di dalam satu kumpulan, kamu cuba bekerjasama, susah. Peranan ketua, pemimpin itu melihat siapa yang sesuai untuk di dalam satu kumpulan itu saling melengkapi. Maknanya tidak mahu semua merah-merah, kena ada merah, kena ada biru, kena ada kuning. Maksud saya dari segi kemahiran dan juga kelebihan dari situ, saling melengkapi. Oh ya, betul, setuju Pak. Jadi leader itu harus bisa melihat membentuk satu tim, dan di dalam tim itu mana yang menjadi tim leadernya, kemudian kelebihan dan kelemahan dari masing-masing anggota tim,
yang kemudian masing-masing anggota tim itu dengan kelebihannya masing-masing itu bisa bersinergi untuk saling melengkapi dan menyelesaikan project. Macam dalam movie lah. Iya. Mesti ada hero, mesti ada Harus ada penjahatnya begitu. dan ada yang buat lawak, yang buat kelakar, lucu-lucu Oh, lucu. iya, iya. Tapi yang lucu tu akan mati dulu lah. Ya, oke. Nah, Pak Rasman, kalau kemudian kita sudah bicara mengenai profesi akuntansi nih. Nah, sekarang kita misalnya accounting profession itu karena adanya post pandemi itu kan tadi sudah kita bicarakan ada ada beberapa skill yang menurun, ada beberapa skill baru yang mungkin muncul. Kira-kira adakah kompetensi lain yang belum kita sebutkan itu yang mungkin harus kita berikan atau kita train mahasiswa kita untuk menjadi akuntan masa depan? Saya mungkin ada sebut juga tadi, maknanya kemahiran untuk berfikir di luar kotak. Kerana out of the box. Out of the box. Okay. Itu amat penting. Malahan kalau tidak ada box pun mampu berfikir. Itu satu kemahiran yang amat penting. Dan juga kemahiran untuk menggabungkan pengetahuan ataupun pemahaman di pelbagai disiplin. Kerana kita tidak boleh melihat kita pakar ataupun expert dalam accountancy dan kita tidak mahu belajar tentang sebagai contoh marketing ataupun organizational behaviour ataupun human resource. Kerana accountant sekarang sudah terlebih sudah mula diperlukan ataupun dimestikan terlibat dalam pelbagai acara ataupun perundingan dari segi katakan firm valuation, the AGM, annual general meeting, dan juga kadang-kadang apabila berlakunya forensic auditing, maka ia memerlukan pelbagai skill ataupun pemahaman, bukan sahaja di dalam bidang accounting tetapi juga di bidang-bidang lain. Oleh itu saya lihat itu juga satu kemahiran yang perlu ada, iaitu sentiasa mahu mencuba sesuatu yang baru. Termasuklah sekarang ni mencuba jadi host dan juga panel radio. Betul Pak. Kalau Bapak kan udah terbiasa nih. Tapi belum biasa di Indonesia. Oke. Selalu ada kali pertama ya Pak. Iya betul. Dan pastinya itu bukan yang terakhir. Harap amin. Baik Pak. Nah sekarang kalau kita bicara tentang digitalisasi, sekarang di bidang akuntansi pun sekarang akuntan itu mainannya itu dengan data yang jumlahnya dan ukurannya besar. Betul. Atau big data. Betul. Kita mainannya itu nih sekarang. Nah, nggak mungkin yang namanya big data itu kita simpan secara manual. Pasti kita simpannya di aplikasi atau cloud base dan sebagainya. Nah, tapi sekarang muncul threat baru. Adanya digitalisasi itu juga sering terjadi kasus yang sering kita dengar di TV atau di koran atau di majalah, adanya cybercrime. Ada yang ngehack data-data bank, ada yang ngehack data kementerian dan macam-macam gitu. Nah, menurut Pak Rasman gimana nih digitalisasi kok malah membuka threat yang baru, terus kemudian kita sebagai akuntan gimana ya untuk tindakan preventif terhadap cybercrime ini supaya kita datanya aman nih. Kita kan pemilik data ya Pak ya. Kita berarti yang kita harus amankan adalah data kita. Ya, ini masalah yang amat serius di Malaysia. Sekarang sudah banyak scam berlaku. Saban hari banyak kes-kes malahan yang kena scam bukan sahaja rakyat biasa, tetapi kita pun sudah ada juga. Government kita sudah ada PhD student kena scam, kita ada lecturer dosen kena scam. Orang-orang yang pandai. Sebab yang melakukan cybercrime ni lagi pandai. pandai menipu kan. Jadi oleh itu kalau kita lihat kan apakah peranan accountant. Saya baru-baru ini melawat Malaysian Anti-Corruption Commission, Suruhanjaya Anti Pencegahan Rasuah. Mereka mahu beritahu, mahu bilang sama kepada semua bahawa
scammer ni, mereka yang melakukan financial fraud dan sebagainya, sukar untuk melakukan scam kalau tidak dibantu oleh beberapa individu ataupun entiti. Mereka bilang sebagai contoh, apabila mereka datang ke Malaysia sebagai contoh untuk melakukan scam, mereka kena menubuhkan syarikat ataupun company, establish company. Untuk establish company memerlukan company secretary. Dan untuk membuka bank account memerlukan pegawai bank. Pegawai bank. Dan semua ni sepatutnya memainkan peranan masing-masing. Company secretary kena lihat apakah bisnes yang mahu dilakukan. Kalau ragu-ragu, sepatutnya buat laporan. Dan juga pegawai bank juga kena lihat kenapa buka akaun, kenapa banyak betul wang masuk secara tiba-tiba, kena buat pelaporan. Okey, jadi kalau di situ saya lihat sebagai accountant juga mau peka, mau aware bahawa kalau berlaku sesuatu yang tidak kena, harus buat pelaporan. Good point, Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Rasman atas sharing ilmu dan pengalamannya dengan kami semua. Terima kasih. Jadi kalau boleh saya memberikan konklusi ya Pak sebagai penutup. Jadi dari pembahasan kita bisa disimpulkan bahwa dampak dari COVID-19 pada profesi akuntan itu bisa ke cara komunikasi profesional, lalu prosedur akuntansi yang dilakukan gitu ya, tidak secara manual lagi tapi sudah digital semua. Lalu kemudian juga gimana juga terkait dengan standar akuntansi juga sedikit beralih kemudian tapi kita semua di profesi akuntansi itu harus mampu beradaptasi dengan cepat dengan adanya post COVID ini. Jadi kita harus beradaptasi lah dengan adanya era new normal sekarang. Nah, kemudian yang paling penting adalah trust, kejujuran, supaya kita bisa mendapatkan trust dari berbagai pihak. Itu adalah kunci utama dari profesi akuntansi. Baik, terima kasih Pak Rasman atas waktunya dan pencerahannya. Saya kembalikan sesi kepada Zaidan, silakan. Baik, terima kasih Bu Linda dan Pak Rasman atas pembicaraannya tadi. Benar-benar sangat informatif ya dan insightful banget. Nah, jadi buat yang nanti tadi tuh sempat ketinggalan sama obrolan dari Bu Linda dan Pak Rasman, tenang aja karena obrolan mereka berdua tadi direkam, jadi mungkin sesekali bisa diputarkan secara rekaman mungkin ya. Jadi oke, mungkin terima kasih buat yang udah sempat ngedengerin mungkin tadi di basement. Dan saya Zaidan ingin cabut undur suara sebentar sebelum topik yang kedua nanti. Jadi see you in a minute, listener. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Linda.